Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah tentang bentuk daripada sahibul hal yang berupa isim nakirah. Pada dasarnya, sahibul hal ini haruslah berupa isim ma'rifat. Selanjutnya, apakah boleh sahibul hal itu berupa isim nakirah? Sahibul hal boleh berupa isim nakirah manakala di sana terdapat hal-hal yang membolehkan atau di sana terdapat musawwirat. Hal-hal yang memperbolehkan tersebut diantaranya adalah yang pertama, sahibul hal boleh berupa isim nakirah manakala halnya ini didahulukan muqaddam sementara sahibul halnya ini diakhirkan. Contohnya seperti lafaz fil baiti qaiman rajulun. Fil baiti ialah di dalam rumah, qaiman padahal berdiri, rajulun adapun seorang laki-laki. Dalam susunan ini rajulun ini merupakan sahibul halnya, sementara lafaz qaiman adalah hal yang menjelaskan tentang keadaan daripada lafaz rajulun. Bentuk daripada lafaz rajulun di sini adalah nakirah. Kenapa hal ini diperbolehkan? Karena halnya ini didahulukan dari sahibul halnya. Sehingga keadaan inilah yang memperbolehkan sahibul hal berupa isim nakirah. Ini adalah kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua yang memperbolehkan sahibul hal berupa isim nakirah adalah manakala sahibul hal tersebut ditaksis. Maksud daripada ditaksis di sini adalah makna daripada sahibul hal itu dibatasin atau dibuat menjadi khusus. Jadi, manakala sahibul hal itu berupa isim nakirah, maka dia masih memiliki makna yang umum. Ketika dia itu sudah ditaksis, maka makna keumuman daripada sahibul hal itu dibatasin. Pembatasan atau pentaksisan tersebut ada kalanya dengan menggunakan sifat. Jadi, sahibul hal yang berupa isim nakirah itu disifatin, seperti contoh lafaz jaa rajulun solihun rokiban. Jaa datang rajulun siapa orang laki-laki, solihun yang soleh, rokiban padahal dalam keadaan mengendarai. Kita perhatikan lafaz rajulun di sini adalah merupakan sahibul hal, sementara lafaz rokibannya adalah merupakan hal yang menjelaskan keadaan daripada lafaz rajul ketika dia itu datang. Di sini sahibul halnya berupa isim nakirah, namun di dalam susunan ini diperbolehkan. Kenapa? Karena sahibul halnya di sini sudah ditaksis dengan sifat bahwa yang datang itu adalah orang laki-laki yang soleh. Ini adalah pentaksisan yang pertama, yaitu dengan memberikan sifat pada sahibul hal tersebut. Kemudian pentaksisan yang kedua, yaitu dengan dimudhofkan. Dimudhofkan kepada kalimat yang lain, sehingga maknanya akan dibatasin. Contohnya seperti lafaz jaa hulamu rajulin bakian. Jaa datang hulamu rajulin siapa anaknya seorang laki-laki bakian padahal dalam keadaan menangis. Kita perhatikan lafaz hulam. Lafaz hulam di sini adalah merupakan sahibul hal di dalam susunan ini, sementara lafaz bakian adalah merupakan halnya. Lafaz hulam ini bentuknya adalah isim nakirah. Namun posisinya yang merupakan sahibul hal ini diperbolehkan karena memang sudah ditaksis dengan menyandarkan kepada kalimat yang lain. Jadi hulam ini disandarkan kepada lafaz rajul sehingga maknanya sudah dibatasin. Anaknya seorang laki-laki itu datang dalam keadaan menangis.
Ini adalah pentaksisan yang kedua, yaitu dengan cara memudhofkan kepada kalimat yang lain. Contoh sahibul hal yang ditaksis dengan idhofah di dalam ayat Al-Quran, seperti lafaz wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyamin sawa'an lis-sa'ilin. Wa qaddara, dan telah menentukan siapa Allah, fiha, pada penghuni bumi, aqwataha, kepada makanan-makanan penghuni bumi, fi arba'ati ayyamin, di dalam 4 masa, sawa'an, padahal merata, artinya sama dan merata di dalam 4 hari ini, lis-sa'ilin, bagi orang-orang yang bertanya. Dan dia Allah menentukan kadar makanan penghuni bumi dalam 4 masa secara merata bagi orang-orang yang bertanya. Kita perhatikan lafaz arba'ati ayyamin. Di sini lafaz arba'ah adalah merupakan sahibul hal, sementara halnya di sini adalah lafaz sawa'an. Lafaz arba'ah bentuknya adalah nakiroh, namun dalam susunan ini diperbolehkan karena memang lafaz arba'ah ini sudah dimudhofkan atau disandarkan kepada kalimat yang lain, sehingga maknanya di sini sudah dibatasin. 4 apa? 4 hari, bukan 4 tahun ataupun 4 yang lain. Jadi Allah menentukan kadar makanan bagi penghuni bumi itu selama 4 hari, dan semuanya dibagi rata di dalam 4 hari tersebut. Kemudian pentaksisan yang selanjutnya adalah manakala sahibul halnya di sini menjadi amil bagi kalimat yang lain, sekalipun amilnya di sini hanya amil fil makna. Contohnya seperti lafaz yu'jibuni Darbun Zaidan Syadidan. Yu'jibu, membuat kagum, ni, kepadaku, Darbun, apa pukulan, Zaidan, kepada Zaid, Syadidan, padahal sangat. Pukulan keras terhadap Zaid itu membuatku kagum. Di sini lafaz syadidan berkedudukan sebagai hal, sementara sahibul halnya adalah lafaz darbun yang bentuknya adalah isim nakiroh. Hal ini diperkenankan karena memang dalam susunan ini lafaz darbun sebagai amil bagi lafaz zaidan. Jadi lafaz zaidan ini kedudukannya sebagai maf'ul bih dari lafaz darbun. Karena memang lafaz darbun ini menjadi amil bagi kalimat yang lain dan sekaligus dia berkedudukan sebagai sahibul hal, maka diperkenankan bentuknya berupa isim nakirah. Ini adalah beberapa pentaksisan atau hal-hal yang membatasi makna daripada sahibul hal yang berupa isim nakirah, sehingga sahibul hal itu diperkenankan atau diperbolehkan berupa isim nakirah. Selanjutnya kondisi yang ketiga yang memperbolehkan sahibul hal berupa isim nakirah manakala jatuh setelah nafi. Contohnya seperti lafaz ma jaa rajulun rakiban. Ma, tidak jaa, datang, rajulun, siapa orang laki-laki, rakiban, dalam keadaan menaiki kendaraan. Di sini lafaz rokiban sebagai hal, sementara sahibul halnya adalah lafaz rojulun yang bentuknya adalah isim nakirah. Dalam susunan ini diperbolehkan karena susunan ini telah didahului oleh nafi. Contoh yang lain di dalam ayat Al-Quran seperti wama ahlakna min qaryatin illa laha munzirun. Wama ahlakna, dan tidak ahlakna, menghancurkan, siapa kami, min qaryatin, dari suatu negeri, illa, kecuali, laha, ialah bagi qaryah itu, munzirun, adapun orang-orang yang memberikan peringatan. Kita perhatikan lafaz laha munzirun.
di sini adalah merupakan jumlah ismiyah, yaitu jumlah yang terdiri dari susunan mubtada dan khobar, yang mana jumlah ini secara keseluruhan kedudukannya sebagai hal, sementara sohibul halnya ini adalah lafadz qaryah. Qaryah yang merupakan sohibul hal bentuknya berupa isim nakiroh. Dalam susunan ini diperkenankan karena memang sudah didahuluin oleh nafi. Dan kami tidak akan menghancurkan suatu negeri manakala pada negeri itu telah terdapat orang-orang yang memberikan peringatan. Kemudian hal yang memperbolehkan selanjutnya adalah manakala di dalam susunan kalimat didahuluin oleh nahi. Jika pada yang ketiga di sana didahuluin oleh nafi, yang keempat manakala di dalam susunan tersebut didahuluin oleh nahi, maka sahibul hal boleh berupa isim nakirah. Contohnya seperti lafadz la tadrib rajulan qaiman. La tadrib, janganlah memukul siapa kamu, rojulan kepada seorang laki-laki, qaiman padahal berdiri siapa itu rojul. Lafadz qaiman ini kedudukannya sebagai hal, sementara sohibul halnya adalah lafadz rojulan yang berbentuk nakiro. Di sini boleh karena susunan ini sudah didahuluin oleh nahi yang berbentuk la nahi. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, manakala didahuluin oleh istifham. Contohnya seperti lafadz hal jaa rajulun bakian. Hal apakah jaa datang rajulun siapa orang laki-laki bakian dalam keadaan menangis? Lafadz bakian ini adalah hal, sementara sohibul halnya adalah lafadz rojulun yang berbentuk nakiroh. Ini juga diperbolehkan karena memang susunannya sudah didahuluin oleh istifham, yaitu berupa lafadz hal. Selanjutnya kondisi yang keenam, di mana kita temukan sohibul hal itu berupa isim nakiroh, manakala setelah sohibul hal ini terdapat hal yang mana hal ini diiringin dengan waw haliyah. Sekali lagi pada kondisi yang keenam ini, manakala setelah sohibul hal itu adalah berupa hal yang diiringin oleh waw haliyah. Contohnya seperti lafadz au kalladzi marra ala qaryatin wahia khawiyatun ala urushiha. Au atau kalladzi seperti orang, marro yang lewat siapa itu orang, ala qaryatin atas suatu negeri, wahia padahal adapun negeri itu, khawiyatun ialah roboh, ala urushiha menutupi atap rumahnya. Atau seperti orang yang lewat pada suatu negeri, di mana keadaan negeri itu atap rumahnya sudah roboh. Kita perhatikan lafadz qaryah. Di sini lafadz qaryah adalah merupakan sohibul hal yang berbentuk nakiroh, di mana setelah sohibul hal ini adalah jumlah yang berkedudukan sebagai hal, yang mana jumlah ini didahuluin oleh waw haliyah. Jadi halnya di sini berupa jumlah. Jadi jumlah yang diiringin dengan waw haliyah dalam hal ini adalah jumlah ismiyah. Manakala hal tersebut berupa jumlah yang diiringin dengan waw haliyah, maka sohibul halnya diperkenankan berupa isim nakiroh. Ini adalah kondisi yang keenam. Kemudian hal yang terakhir adalah manakala halnya berupa isim jamid, sehingga hal ini memperbolehkan sohibul halnya berupa isim nakiroh. Contohnya seperti lafadz farro rojulun ghazalan
Farro berlari, rojulun siapa orang laki-laki, ghazalan padahal seperti berlarinya kijang. Lafadz ghazalan ini adalah merupakan isim jamid yang secara makna dia akan ditakwil menjadi musri'an kal ghazal. Farro berlari, rojulun siapa orang laki-laki, musri'an padahal cepat kal ghazal seperti larinya kijang. Di sini lafadz ghazal adalah merupakan hal yang menjelaskan tentang sahibul halnya, yaitu lafadz rojul yang berupa nakiroh yang sudah diperbolehkan karena memang halnya di sini berupa isim jamid. Inilah hal-hal atau kondisi-kondisi yang memperbolehkan sahibul hal berupa isim nakiroh. Selanjutnya silahkan dipelajarin dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.